Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi: ridha rabbi fi ridhal walidi wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil. Sehat Bapak Ibu? Masya Allah, semoga kita masih kuat untuk menjalankan sholat tarawih sampai 30 Ramadan nanti. Kuat Pak? Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak, dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Sahih Al-Bukhari, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjalankan ibadah malam yakni salat tarawih dengan berdasarkan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lampau. Semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gara-gara satu perbuatan ini, Pak, satu perbuatan ini Bu, maka amalan kita, semua amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara satu perbuatan yang mungkar ini. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu amalan satu itu, perbuatan yang satu itu menjadikan amalan kita tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala, yakni durhaka kepada orang tua kita. Apalagi kita Bapak Ibu yang di bulan ini kita menghadapi bulan Syahrul Ramadan, bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Maka hendaklah sudi kiranya kita menjaga hubungan baik kita kepada orang tua kita Bapak Ibu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, man ahaqqun nasu bi husni sahabati, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak mendapat baktiku? Apa kata Rasulullah? Hadirin, yang pertama, orang yang paling berhak mendapat baktimu adalah ibumu, ibumu, setelah itu adalah ayahmu. Inilah pesan moral yang disampaikan untuk kita semua Bapak Ibu, bahwasannya peran orang tua kita, bapak ibu kita, adalah peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan sampai diikatkan peran orang tua, ridho orang tua, murkanya orang tua, diikatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho rabbi fi ridhal walidi, maka sesungguhnya ridhonya Allah Subhanahu wa taala tergantung ridhonya orang tua kita, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala tergantung murkanya orang tua kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada di antara kita
yang tahajudnya setiap malam 10 rakaat. Barangkali ada di antara kita yang duhanya 10 rakaat setiap paginya. Baca Qur'annya satu hari 1 juz, satu malam 1 juz. Solat tarawih ia tidak pernah tinggal. Puasa-puasa sunnah lainnya ia tidak pernah tinggal. Puasa Senin Kamis tak pernah tinggal. Bahkan tidak cukup ia tambah dengan puasa-puasa Daud lainnya. Mungkin ada di antara kita yang keluarganya luar biasa, istrinya menutup aurat dengan sempurna. Suaminya solat di masjid 5 waktu tak tertinggal takbiratul ula. Mungkin ada di antara kita anak-anak kita yang hafiz dan hafizah di pondok pesantren. Keluarga kita yang tidak pernah menggunjing orang, sempurna amalnya. Solat terjaga, puasa terjaga, baca Quran terjaga, namun sudah bertahun-tahun ia tidak menjenguk orang tuanya. Sudah berbulan-bulan ia bermusuhan kepada orang tuanya. Sudah berminggu-minggu ia berhubungan buruk dengan orang tuanya. Sudah berhari-hari ia bertengkar dengan orang tuanya. Maka sesungguhnya amalan anak ini sebanyak itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang pandai melayani orang tua kita, yang sangat berbakti kepada orang tua kita, mengurusi pagi, siang dan sore, menjaganya pagi, siang dan sore. Bahkan terkadang mungkin di antara kita ia lebih menyukai kotoran orang tuanya untuk dibersihkan daripada jajanan-jajanan di luar. Namun ia dengan sengaja menginjak perintah Allah. Ia sengaja mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dilarang di dalam Al-Quran dan hadis. Sengaja ia injak-injak perintah Allah. Maka sesungguhnya amalan anak ini berbakti dia sama orang tua dia, namun amalan tertolak gara-gara menginjak-injak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau jangan-jangan inilah penyebab amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau jangan-jangan inilah sebab amal kita selalu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kita puasa juga, kita solat juga, kita baca Quran juga. Mungkin barangkali kita setiap tahun umroh dan haji, namun hubungan kita rusak dengan orang tua kita. Maka beberapa pekan lalu salah satu dosen saya menceritakan tentang suatu yang sedih, yakni kisah seorang anak yang sedang menelpon orang tuanya. Kisah seorang ibu yang menelpon anaknya. Kisahnya yang begitu sedih ketika saya melihat video ceramah dari dosen saya itu, menangis air mata saya karena melihat itu. Apa isinya Ustaz? Maka sesungguhnya ketika orang tua itu, ketika ibunya menelpon anaknya di minggu yang pertama, Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam, kata anaknya. Sudah lama engkau tidak berkunjung ke rumah ibu. Apakah engkau sibuk dengan pekerjaanmu ya nak? Di minggu yang kedua lalu ibunya menelpon lagi kepada anaknya. Assalamualaikum nak. Ibu baru saja mendengar engkau baru saja membeli mobil baru. Apakah betul ya nak? Waalaikumsalam, betul bu, kata anaknya. Alhamdulillah, kata ibunya, ibu bangga engkau dapat membanggakan istri dan anak-anakmu. Di minggu yang ketiga ibunya menelpon lagi kepada anaknya. Assalamualaikum nak. Ibu baru saja mendengar engkau baru saja membeli rumah baru. Apakah betul ya nak? Waalaikumsalam, betul bu, kata anaknya. Alhamdulillah ya nak. Ibu bangga engkau bertanggung jawab atas anak dan istrimu. Di minggu yang keempat Bapak Ibu, di minggu yang keempat ibunya menelpon lagi kepada anaknya. Assalamualaikum ya nak. Waalaikumsalam, kata anaknya. Tadi ibu di pasar berjumpa dengan temanmu. Temanmu banyak bercerita tentang kamu. Katanya kamu baru saja membeli seekor anak anjing yang harganya 40 juta dari negeri Belanda. Apakah betul ya nak? Betul bu, kata anaknya. Apa yang dikatakan ibunya setelah itu? Hadirin, wahai anak, engkau menyiapkan harga anjing seharga 40 juta. Engkau menyiapkan rumah anjing di depan rumahmu. Engkau memandikan anjingmu pagi, siang dan sore. Engkau menjaganya pagi, siang dan sore. Engkau memberikan makannya pagi, siang dan sore. Demi Allah ya nak, demi Allah, dengarkan pesan ibu untuk yang terakhir kalinya. Jika Allah menciptakan ibu untuk yang kedua kali di muka bumi ini nak, demi Allah,
Ibu tidak ingin terlahir sebagai manusia. Ibu ingin terlahir sebagai seekor anjing agar berada di depan rumahmu dan menatap wajahmu setiap hari. Ibu kita tidak perlu harta kita, Pak. Orang tua kita tidak perlu harta kekayaan kita, tidak perlu uang kita, yang diperlukan kita. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, sesungguhnya manusia zalim, manusia bodoh, mereka tidak tahu satu kali bapak ibunya berdoa di malam hari, malamnya satu kali, doanya satu kali, berdoa untuk anaknya sudah cukup menjadikan anaknya berkah dunia akhirat. Namun berapa banyak kenyataannya pada saat ini, Bapak Ibu? Berapa banyak doa orang tua kita namun tidak ada keberkahan untuk kita. Berapa kali orang tua kita berdoa di tengah malam namun tidak ada keberkahan dari Allah yang datang untuk kita. Kenapa, Ustaz? Karena hati mereka telah tersakiti dengan ucapan kita. Mereka telah tersakiti dengan tingkah laku kita yang kurang ajar kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang orang tua kita, Pak, terkadang di kampung sana ia tak sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah dan tidak tamat semua itu. Ia menyekolahkan kita kadang SD, SMP, SMA, S1, S2 bahkan sampai S3 ia menyekolahkan kita dengan harapan kehidupan kita lebih baik daripada dirinya. Namun apa yang kita lakukan untuknya, Pak? Apa yang kita lakukan untuknya, Bu? Kita sengaja mendurhakakannya. Apa yang membuat kita jarang untuk menjenguk dia? Hadirin, sungguh kurang ajar kita jikalau kita durhaka kepada orang tua kita. Sungguh kurang ajar kita yang telah membesarkan kita, yang mengajarkan kita berbicara orang tua kita. Masa kita durhaka kepada orang tua kita? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan suci Ramadan ini, baru 2 hari kita melewati bulan suci Ramadan ini, marilah kita menelpon orang tua kita. Yang jauh kita telpon, yang dekat kita hampiri, meminta maaf kepada orang tua kita agar ibadah kita di bulan suci Ramadan menjadi ibadah yang berkah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang ibundanya, yang ayahandanya telah tiada, maka ziarahilah kuburnya, Bapak Ibu. Doakanlah, kirimkan ia Al-Fatihah, kirimkan ia surat-surat lainnya sebagai syafaat untuknya di yaumil alam kubur itu, Bapak Ibu. Maka saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, maka sesungguhnya kita hanya memiliki satu bapak kandung. Kita hanya memiliki satu ibu kandung. Tidak akan ada bapak kandung yang kedua. Tidak akan ada ibu kandung yang kedua. Pangkat bisa dicari, harta bisa diraih, namun kesempatan untuk berbakti kepada orang tua hanya sekali di muka bumi ini. Maka pulanglah, Pak. Pulanglah ketika ia dekat, samperilah. Ketika ia jauh, teleponlah, minta keberkahannya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, jikalau seseorang tahu sesaat saja ia duduk dengan orang tuanya, duduk ia bercerita-cerita dengan ibu bapaknya, sesungguhnya sesaat itu membuat keberkahan dalam hidupnya menjadi barokah, mendatangkan keberkahan untuknya di selama hidupnya dengan sesaat ia duduk dengan orang tuanya. Demikian yang kami sampaikan. Semoga dengan tausiah ini menjadikan kita lebih berbakti kepada orang tua kita, menjadikan puasa Ramadan kita lebih bernilai dengan bakti kita kepada orang tua kita dan untuk orang-orang yang tua yang telah tiada. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Semoga Allah tempatkan di tempat yang terbaik.